Tepat beberapa menit yang lalu, Arne Slot secara belak-belakan ngomong ke publik seluruh dunia putuskan akan bantu Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langsung beri strategi dan gaya permainan kelas dunia agar bisa menang telak lawan Australia dan Bahrain kah? Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, Liverpool jadi inspirasi Patrick Kluivert. Arne Slot putuskan bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia kah? Simak fakta menariknya hanya di sini. Wow, tepat pagi ini, Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia yang baru adakan pertemuan rahasia mendadak dengan petinggi-petinggi Liga 1 Indonesia. Langsung ajukan permintaan super duper fantastis yang bikin satu Indonesia geger bahagia dengarnya. Ingin datangkan Louis van Gaal, legenda pelatih Belanda yang hampir bungkam Messi di Piala Dunia kah? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat secara terang-terangan ajukan permintaan bahagia ini ke petinggi Liga 1 Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Simak kebenaran bahagianya hanya di sini. Erick Thohir adakan pertemuan rapat penting siang hari ini bersama staf kepelatihan timnas Indonesia yang baru. Ada pembahasan yang bocor ke publik tentang rencana besar proyek gila-gilaan untuk masa depan timnas Indonesia yang maju, baik di usia umur maupun sampai ke tingkat senior. Sudah wajib masuk Piala Dunia 2026, juga ada sangkut pautnya dengan bantuan dari Presiden FIFA untuk bantu loloskan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia kah? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI adakan pertemuan mendadak dengan staf kepelatihan timnas Indonesia. Ada pembahasan rahasia apa? Penasaran kan? Temukan jawaban bahagianya di sini. Ada apa ini? Patrick Kluivert secara belak-belakan ngomong gini di hadapan publik satu Indonesia. Konfirmasi akan coret Rafael Struijk dan gantikan dengan striker grade S yang bermain di Eropa juga membela timnas Belanda. Patrick Kluivert akan datangkan Luuk de Jong, striker PSV Eindhoven, setelah persetujuan dari KNVB beri amunisi tajam untuk bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, Patrick Kluivert putuskan coret Rafael Struijk demi striker grade S dari timnas Belanda ini. Apa yang terjadi antara Struijk dan Patrick Kluivert? Simak kronologi lengkapnya di sini. Kabar bahagia, Patrick Kluivert akhirnya menemukan talenta bintang Eropa yang punya darah keturunan Indonesia. Setelah dirinya terbang ke Eropa menjadi tim scouting memantau amunisi baru guna loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ada sosok ini yang bermain di La Liga Spanyol. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini dia pemain keturunan baru yang menjadi sorotan Patrick Kluivert di Liga Spanyol. Akankah dibawa ke Indonesia? Siapakah sosok misterius ini? Simak penjelasan mendetailnya hanya di sini. Patrick Kluivert resmi putuskan panggil Ramadan Sananta usai bantai Persebaya di kandang dan cetak gol mewah kelas dunia yang buat satu stadion geger. Patrick Kluivert sampai kagum melihat kehebatannya. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Ramadan Sananta cetak gol rocketed ke gawang Persebaya. Patrick Kluivert auto panggil ke skuad Garuda. Benarkah begitu? Simak fakta menariknya di sini. Joey Veerman secara belak-belakan beri pernyataan bahagia tentang dirinya yang punya darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Langsung belak-belakan ngomong gini depan publik, "Iya, saya mempunyai setengah darah Indonesia dari kakek saya, juga saya tertarik bela timnas Indonesia karena ada Calvin Verdonk, sahabat dekat saya di sana."
Mungkin perlu waktu untuk memprosesnya, tapi saya sudah siap, ujar Joy Verman. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, Joy Verman beri kabar bahagia usai dirinya diajak oleh Calvin Verdonk untuk bela timnas Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Liverpool jadi inspirasi Patrick Kluivert antar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Arne Slot auto bantu Indonesia. Menjadi inspirasi Patrick Kluivert untuk antar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ada kesamaan antara Liverpool dan timnas Indonesia pada 2025 ini, yakni sama-sama ditangani pelatih asal Belanda. The Reds julukan Liverpool ditangani Arne Slot per musim panas 2024, sedangkan timnas Indonesia dibesut Patrick Kluivert. Secara usia, kedua pelatih memiliki umur yang sama, yakni 48 tahun. Namun, jika bicara pengalaman melatih, Arne Slot jauh di atas Patrick Kluivert. Arne Slot pernah menjadi pelatih kepala SC Cambuur, AZ, Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, dan kini bersama Liverpool. Bersama Feyenoord, Arne Slot mengantarkan klub asal Rotterdam itu juara Eredivisie 2022 hingga 2023, sekaligus menghentikan dominasi PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Sementara Patrick Kluivert hanya pernah menjabat pelatih kepala timnas Curaçao dan klub asal Turki, Adana Demirspor. Prestasi Patrick Kluivert adalah membawa timnas Curaçao naik 30 peringkat di ranking FIFA di sepanjang 2015 hingga 2016. Meski ini musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot membuat The Reds tampil menggila. Di 4 kompetisi yang diikuti The Reds musim ini, Liverpool masih dalam trek tepat menjadi juara. Melihat kesuksesan Liverpool di atas, Patrick Kluivert bisa saja membuat gebrakan. Meski secara pengalaman melatih masih minim, Patrick Kluivert akan didampingi sejumlah asisten pelatih berpengalaman. Sebut saja Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Kolaborasi nama-nama di atas plus inspirasi dari Liverpool diharapkan membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pun dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert ditemani Alex Pastoor hingga Denny Lanzaat bertemu jajaran PT LIB, ajukan satu permintaan ini. Tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert bertemu dengan jajaran pejabat PT Liga Indonesia Baru dalam kurung PT LIB. Dalam pertemuan itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengajukan satu permintaan. Permintaan ini berkaitan dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan. Patrick Kluivert CS masih bersafari untuk menemui stakeholder sepak bola Indonesia. Setelah bertemu dengan para pemilik klub, Kluivert kini bertemu dengan jajaran pengurus operator kompetisi sepak bola Indonesia, PT LIB. Kluivert tidak sendirian, dia mengajak asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tak ketinggalan pelatih timnas Indonesia U-Strip 23, Gerald van den Burg, juga hadir dalam pertemuan itu.
Sementara PT LIB diwakili oleh Direktur Utama Ferry Paulus, Direktur Operasional Asep Saputra, Direktur Keuangan Sadikin Aksa, serta Manajer Performance Development Guntur Cahyo Utomo. Pertemuan itu membahas berbagai hal, terkhusus sepak bola Indonesia. Salah satu yang menjadi topik pembicaraan adalah permintaan khusus dari Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan, yang juga beririsan dengan program Elite Pro Academy dalam kurung EPA yang dikelola PT LIB. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert menyampaikan kepeduliannya dan aktif berdiskusi tentang pengembangan bakat muda di Indonesia. Tulis rilis resmi PT LIB. Dikutip pada Sabtu 8/2/2025. Lebih dari itu, tim pelatih Timnas juga memberikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Dalam hal ini sejalan dengan program Elite Pro Academy yang dijalankan oleh LIB, sambung tulisan tersebut. PT LIB juga mempresentasikan kepada Patrick Kluivert DKK berbagai kompetisi yang dikelola mulai dari Liga 1, Liga 2, dan Liga Nusantara. Ferry Paulus berharap pertemuan ini menjadi permulaan yang baik untuk sinergi Timnas Indonesia dan PT LIB. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kolaborasi yang solid antara LIB dan tim pelatih Timnas Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia, tutur Ferry. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak. Ada pembahasan rencana rahasia besar Timnas Indonesia ke depannya kah? Erick Thohir ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak. Apa kata mereka? Momen santap martabak dibagikan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya dalam kurung @erichthohir Jumat dalam kurung 7 Februari 2025. Pada momen tersebut, ia menyajikan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg martabak manis coklat dan keju. Erick kemudian menanyakan bagaimana kesannya terhadap martabak. Lanzaat mengatakan sangat suka dengan kudapan yang juga sering disebut terang bulan itu. Mantap banget, saya suka ini, kata Lanzaat yang memang punya darah keturunan Indonesia. Sementara Kluivert dan Vandenburg tak bisa berhenti mengunyah martabak. Adapun Pastoor terlihat paling serius di antara keempatnya. Netizen menyebut mantan pelatih Almer City itu memikirkan taktik sambil mengunyah martabak. Coach Alex dalam kurung Pastoor benar-benar amati secara detail makanannya, tekstur rasanya, dan mengolah dengan lembut di mulutnya. Enggak kebayang nanti pas latih amati secara detail pemainnya, formasinya, dan kelemahan lawan. Ini merupakan momen kedua bagi tim kepelatihan Indonesia mencicipi makanan khas Indonesia. 2 hari sebelumnya, Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan Vandenburg sempat makan nasi Padang. Tentunya, kebersamaan ini diharapkan bisa membuat tim kepelatihan semakin percaya diri menjelang mengawal Timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui masih akan bertanding di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menyisakan 4 pertandingan lagi dengan peluang lolos langsung atau melalui putaran keempat. Terdekat, mereka akan bersua dengan Timnas Australia dalam kurung 20 Maret dan Timnas Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025. Patrick Kluivert coret Rafael Struijk dari lini depan Timnas Indonesia demi penyerang buangan Sintayong.
Patrick Kluivert coret Rafael Struijk dari lini depan timnas Indonesia demi penyerang buangan Shin Tae-yong. Rafael Struijk benar-benar dalam tekanan saat ini. Dalam 4 laga terakhir Brisbane Roar di Liga Australia 2024 hingga 2025, Rafael Struijk hanya duduk manis di bangku cadangan. Di sepanjang Januari 2025, Rafael Struijk baru main 2 kali. Menit tampilnya pun terhitung minim, yakni cuma 37 menit. Kondisi ini praktis merugikan penyerang 21 tahun ini yang sedang berjuang masuk skuad timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Terlebih saat perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert mengultimatum pemain-pemain skuad Garuda yang menjadi pemain cadangan di klub masing-masing. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025. Di saat bersamaan, ada satu penyerang berlabel tim nasional yang rutin mencetak gol di tahun 2025 ini. Tercatat dari sekian penyerang yang pernah dipanggil Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir, baru satu nama ini yang sudah mencetak gol di tahun 2025. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadhan Sananta. Di sepanjang 2025, ex penyerang Persikabo 1973 ini telah mencetak 3 gol dari 4 laga Liga 1 2024 hingga 2025 bersama Persis Solo. Terbaru penyerang 22 tahun ini mencetak gol indah saat Persis Solo menang 2-1 atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 Jumat 7 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Melihat sedang gilanya Ramadhan Sananta, tak ada alasan Patrick Kluivert untuk tidak membawa ex pemain PSM Makassar ini ke dalam skuad Garuda. Jejak Keraton Bunmatan di Liga Jepang yang wajib ditiru Sandy Walsh. Ayo patahkan kutukan pemain timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh akan bergabung dengan klub Jepang Yokohama Marinos. Sandy Walsh dapat menggantikan bek timnas Australia Thomas Deng di Yokohama Marinos yang mengalami cedera ankle di pramusim. Padahal Yokohama Marinos baru merekrut Thomas Deng, pemain kelahiran Nairobi, Sudan Selatan, tersebut dari sesama klub Jepang Albirex Niigata bulan Januari lalu. Sandy Walsh akan menghadapi tantangan berat di Jepang. Diketahui klub-klub Jepang menjadi hantu bagi pemain Indonesia. Mulai dari era Irfan Bachdim, Stefano Lillipali, Pratama Arhan, hingga Justin Hubner, pemain Indonesia langsung tenggelam begitu gabung klub Jepang. Dari semua negara ASEAN, pemain Thailand yang bisa memenangkan persaingan di Liga Jepang. Satu di antara Keraton Bunmatan. Petualangan Keraton di Jepang bermula di Vissel Kobe pada tahun 2018. Saat itu dia berstatus milik Muangthong United. Keraton dipinjamkan ke Kobe dan tampil dalam 28 laga. Tahun berikutnya dia dipinjamkan ke Yokohama Marinos dan tampil dalam 25 laga. Statistiknya yang oke dalam kurung 1 gol dan 5 assist pada musim 2019/2020 membuat Yokohama mempermanenkannya. Satu musim di Yokohama, Keraton tampil dalam 30 pertandingan dan memberikan 2 assist, sebuah catatan yang sangat apik bagi pemain ASEAN. Dia bahkan pernah mengantarkan Yokohama jadi juara J1 League 2019. Tahun 2020, Keraton Bunmatan bahkan masuk 11 pemain terbaik Asia bersama nama-nama top Takumi Minamino, San Heung-min sampai Sardar Azmoun. They wanna rise up while you drown. They wanna
Patrick Kluivert panggil Ramadan Sananta untuk laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijamin bahagia, sebab ia resmi menemukan penyerang ganas yang siap diandalkan di laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Lantas, siapa sosok yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang Persis Solo Ramadan Sananta. Semenjak Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat, keran gol Ramadan Sananta langsung terbuka deras. Dalam 4 pekan terakhir di Liga 1 2024 hingga 2025, penyerang 22 tahun ini mengemas 3 gol. Terbaru, ex-penyerang PSM Makassar ini mencetak gol penentu kemenangan 2 hingga 1 Persis Solo atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025, Jumat 7 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hanya Ramadan Sananta, penyerang Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang telah mencetak gol di tahun 2025. Rafael Struijk Hoki Caraka, Arkan Kaka, Ragnar Oratmangoen hingga Dimas Derajat sama sekali belum mencetak gol tahun ini. Bahkan calon penyerang Timnas Indonesia Oleh Romeny yang rencananya mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada hari ini, Sabtu 8 Februari 2025, belum mencetak gol di tahun 2025. Apakah ini pertanda Ramadan Sananta menjadi andalan Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025? Peluang itu sangat besar. Patrick Kluivert bisa melihat sosok dirinya dari karakter permainan Ramadan Sananta. Secara gaya permainan, Ramadan Sananta persis seperti Patrick Kluivert ketika aktif sebagai pesepak bola profesional. Baik Ramadan Sananta dan Patrick Kluivert merupakan penyerang bertipe bomber. Mereka tidak perlu turun membantu pertahanan dan fokus berada di area pertahanan lawan. Ketika mendapatkan peluang, kesempatan sekecil apapun biasanya dapat dikonversikan Ramadan Sananta dan Patrick Kluivert menjadi gol. Pemain Timnas Belanda Joey Veerman minta maaf ke Calvin Verdonk karena tolak salaman. Apa klarifikasinya? Gelandang Timnas Belanda Joey Veerman menyesali perbuatan tak suportifnya kepada Calvin Verdonk dalam laga PSV Eindhoven melawan NEC Nijmegen. PSV bertandang ke markas NEC pada laga Eredivisie di Gofferstadion Minggu dalam kurung 2 Juni 2025. Pertandingan tersebut berakhir sama kuat dengan skor 3-3. PSV unggul pada menit ke-52 lewat gol Luuk de Jong. NEC bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-66 dengan gol Sami Owaisa. PSV lalu bisa mencetak 2 gol berturut untuk membuat unggul dengan skor 3-1. 2 gol itu dicetak oleh Ismail Saibari pada menit ke-73 dan Johan Bakayoko 3 menit berselang. NEC lalu bisa menyamakan kedudukan lewat gol telat Kento Siogai 90 dan Brian Linson 90 tambah 5. Setelah gol penyeimbang klub NEC dengan skor 3-3, Joey Veerman menepis tangan Verdonk. Setelah peluit berakhir, Verdonk ingin menjabat tangan, tapi Veerman yang marah sama sekali tak tertarik. Veerman memberikan klarifikasi bahwa telah mengirim pesan teks ke Calvin Verdonk. Anda tahu sekarang bahwa saya tidak bermain dalam kurung, tampil buruk saat berada di lapangan, kata Veerman usai kemenangan lawan Feyenoord. Saya telah mengirim pesan kepada Calvin, karena saya sangat baik dengan Calvin, ujarnya dilansir dari Voetbal Premier. Ia menjelaskan bahwa ia sempat menghabiskan waktu dengan Verdonk. Saya juga pernah duduk bersamanya beberapa kali saat liburan, kata Veerman. Cara kami memberikan poin itu sangat buruk. Ini adalah pertandingan yang sangat aneh, ujarnya.
Saat ini PSV tengah berada di puncak klasemen dengan 50 poin dari 21 pertandingan. Mereka tak nyaman di puncak. Ajax menempel di posisi kedua dengan 48 poin dari 20 laga. PSV bisa saja sewaktu-waktu digeser Ajax jika tak konsisten menang. Sementara itu di posisi ketiga ada FC Utrecht dengan 42 poin. NEC berada di peringkat ke-11 dengan 24 poin.